Ayah Lamine Yamal murka, sebut aneh Ousmane Dembélé bisa menang Ballon d'Or. Banyak kendala non-teknis, timnas Indonesia dinilai sulit lolos ke Piala Dunia 2026 lewat round keempat. Simak berita selengkapnya. Ayah Lamine Yamal menyebut kemenangan Ballon d'Or Ousmane Dembélé sebagai kebobrokan moral terbesar dalam sepak bola. Sementara putranya, sang wonderkid Barcelona, harus puas di posisi kedua. Para elit sepak bola dunia berkumpul di Théâtre du Châtelet, Paris, dalam malam gala Ballon d'Or 2025 yang penuh gemerlap. Tim, pelatih, kiper, hingga pemain muda terbaik ikut dianugerahi trofi bergengsi. Dengan bintang Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé membawa pulang penghargaan utama. Sementara itu, wonderkid Barcelona Lamine Yamal memenangkan Copa Trophy untuk tahun kedua secara beruntun, melanjutkan kiprah gemilangnya di level elit. Namun, ia dikangkangi Dembélé dalam perebutan Ballon d'Or dan harus puas finish di peringkat kedua. Tapi, kesempatan Yamal untuk mengangkat Ballon d'Or di masa depan masih terbuka lebar, mengingat usianya yang baru 18 tahun. Banyak pihak bahkan sudah meramalkan ia bakal melampaui rekor Lionel Messi yang mengoleksi 8 bola emas sepanjang karirnya. Ayah Yamal, Mounir Nasrawi, meluapkan kekesalannya lewat El Chiringuito setelah putranya finish sebagai runner-up Ballon d'Or 2025. Menurut saya, ini kebobrokan terbesar. Saya tidak akan bilang pencurian, tapi kebobrokan moral terbesar yang diberikan kepada seorang manusia. Karena saya yakin Lamine Yamal adalah pemain terbaik dunia, jauh lebih baik dari siapapun, dan yang benar-benar membuat perbedaan. Bukan karena dia anak saya, tapi karena dia memang yang terbaik di dunia. Tidak ada saingan. Lamine Yamal adalah Lamine Yamal. Harus dikatakan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sini. Salam untuk seluruh Spanyol, dan tahun depan bola itu akan jadi bola Spanyol. Timnas Indonesia menghadapi banyak kendala non-teknis di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini membuat publik Indonesia meragukan Patrick Kluivert bisa meloloskan tim Garuda ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat. Dua laga yang dijalani timnas Indonesia pada babak ini melawan Arab Saudi dan Irak akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City Riyadh 8 dan 11 Oktober 2025. Saya pribadi dan mungkin seperti publik Indonesia meragukan Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dari putaran ini. Secara teknis memang oke, tapi sisi non-teknis banyak tak menguntungkan timnas Indonesia, kata Joko Malis Mustafa. Mantan pelatih Persik Kediri ini pun menyebut penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah sebagai faktor ujian non-teknis terbesar. Keputusan AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah saja sudah tidak fair. Berat jika timnas Indonesia main bukan di tempat netral. Makanya semua elemen tim harus siap lahir batin menghadapi babak ini, ujarnya. Joko Malis juga menuding pembatasan kuota supporter Garuda datang ke stadion saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 juga merugikan timnas Indonesia. Saya amati Arab Saudi melakukan segala cara untuk melemahkan kita. Mereka tahu supporter jadi kekuatan timnas Indonesia. Makanya jumlah kuota dibatasi. Ini juga kerugian sangat besar, ucapnya. Nah, lanjut mantan pemain Niak Mitra ini, tim analis dan psikolog timnas Indonesia harus membuat analisis secara detail. Problem timnas Indonesia di putaran keempat ini sangat kompleks, ujar Joko Malis. Kalau soal teknis, saya sangat yakin kita mampu meladeni Arab Saudi dan Irak. Namun, sisi non-teknis harus dicari solusinya. Terutama bagaimana pemain menghadapi tekanan psikis dari wasit,
lawan dan penonton tuan rumah. Jelasnya. Meski banyak kendala mengadang, Joko Malis masih punya sedikit keyakinan Timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026. Peluangnya sangat tipis. Harapan saya setipis apapun jika ada faktor luck, insya Allah kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ucapnya.